Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tunggu dulu. Apa ini judulnya? Ya nongki. Bermalam Jumatan. Nongki malam Jumatan. Oke. Gimana? Oh. Halo Asmi. Jamborami akhwat Mas. Ya, sekarang ini kita lagi sama ibu hamil. Kita akan bahas-bahas terkait dengan kebab. Unboxing. Tidak ada boxnya. Dari tengahnya tidak sesuai ekspektasi guys. Tadi Ini harganya 15.000 besar. tadi gambarnya kecil ternyata besar. Tapi sih dari jagung. Kita buka ya, soalnya anak ini tidak suka jagung guys. Tidak ada. Aman dari ranjau. Kita bagi Oke. dua. Ya, jadi ini lokasinya di My Caramel. Wah, tahu. Betul sekali. Betul. Nur Asmi ini kemarin jadi moderator waktu diskusi. Oke. Ada tulisannya di belakang. Mana? Mata rame dan tidak ada. Nggak ada. Kira gara-gara ada. Kasihan orang menonton. Iya. Oke. Dengar bandi. Ini ngajak ibu hamil untuk makan dulu ya. Siapa itu? Ani. Halo Ani. Nggak ada anunya. Mohon maaf. Lahir dan batin. Bagaimana isinya? Isinya kayaknya mantap. Ini kita sambil cerita guys. Apa yang mau Ada di TV. Ada TV. apa yang mau ditanya, tidak apa-apa kalau misalnya sudah meleleh kayaknya bisa. Apa mau ditanya ini tadi? Nah, jadi kita akan bahas yang pertama adalah mengenai apa? Mengenai apa lagi nih, Mbak? Kamu kamu yang punya lahir. Ya, jadi insya Allah lusa Kak Ainur itu sudah wisuda guys. Jadi qadarullah ya, tidak semua orang menyangka wisudanya seperti ini. Makanya saya hibur. Saya yang terhibur apa ditraktir. Nah, gitu. Iya. Jadi Ceritakan dulu Kak, kenapa bisa keadaannya seperti ini? ya nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi kita tuh tidak pernah memprediksi bahwa nanti itu bakalan keadaannya sekarang sudah online. Apalagi ya kondisinya lagi di rantau. Nah, di situ bapak mamaku nggak bisa kesini wisuda, suamiku juga. Jadi wisudanya sendiri. Aku dong. Untung ada Aan, jadi pelarian. Kenapa Ina sama Bapak dan ini? Ada pelatihannya. Pelatihan apa gitu? Tapi kasihan juga dia kalau misalnya kesini tapi Hanya begitu. wisudanya di kamar. Ya, tapi kan lebih Lebih apa? lebih wow. Jadi bisa pinjam jalan. Ya bisa, cuman Jagung nih. anu Jagung. apa bonte. Ya, jadi Kak Ainur berapa tahun sudah menyelesaikan studi S1-nya? 4 tahun 3 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat ukuran anak FK Normal lumayan. lah. Lumayan lah. Rata-rata juga segitu. Yang paling cepat kemarin gelombang pertama 4 tahun deh. Kalau aku nambah nobong 3 bulan. Sekarang lagi masa matrikulasi, di masa koas. Tunggu proses wisuda juga.
Penting gak sih bahas Ainur di IG Live? Penting. Bahas wisuda lagi sama. Nah, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya dan kenapa Kenapa? bisakah nanti membagi waktu pada saat sudah melahirkan? Kan ini sudah sementara mengandung nih 5 bulan ya kak? 5. Jadi kalau sudah melahirkan insya Allah 4 bulan ke depan mau dikemanakan anak? Ya di rumah lah, mau dikemanakan lagi? Masa mau ditelantarkan? Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Jadi mungkin apa ya, tidak akan seideal menurut orang-orang. Cuman kita usahakan yang terbaik. Namanya juga apa ya? Menyelesaikan kondisi ya. Sebagai konsekuensi dari setiap tindakan yang kita ambil. Maunya laki-laki atau perempuan? Sembarang dapat. Ya, nggak boleh lah. Apapun yang dikasih Allah itulah yang terbaik. Laki-laki bagus, perempuan juga bagus. Kalau perempuan anak pertama bagusnya apa? Bagusnya nanti bisa bantu adik-adiknya jaga. Kalau laki-laki tapi versinya kayak Aan bisa juga. Rajin, bantu orang tua. Biasanya kalau laki-laki pertama bagus karena dia yang jadi penanggung jawab nanti. Ya, boleh juga. Kalau Kak Fadli maunya laki-laki. Akan banyak biar sudah gemuk ini. Nih. Enggak, nanti gemuknya pas udah nikah, guys. Ya kan? Sekali nggak sih? Iya. Ada mungkin. Jadi Aan itu keturunannya agak berisi nanti kalau misalnya udah nikah dia. Jadi tunggu aja. Tahun depan? Tahun depan siapa calonmu Aan? Nggak tahu. Oh, masih disimpan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mulai pikir sekarang. Iya. Untuk kalian para ahwat yang ingin mendaftar boleh ajukan CV sama Aan. Kriterianya itu pertama cerdas, pintar, rajin menabung, harus cantik kan? Nggak harus cantik, tapi dia harus cantik di dalamnya. Oh iya, inner beauty. Nggak mesti cantik mukanya. Kebaikan akhlak. Yang penting kalau dipandang itu nggak bikin muntah. Ini terdengar suara. Oh iya kak, terdengar kak guys, kita ngomong apa? Oke. Kalau masalah calon istri ya, yang utama kan agamanya ya. Agamanya. Nanti yang lain-lainnya pasti mengikut. Tapi saya juga pasti lihat kriteria dari orang tua dulu, siapa tahu. Apa kalau orang tua? Ya orang tua yang penting bisa memahami keluarga. Iya, yang penting bisa sayang bukan cuma sama Aannya tapi mama bapaknya juga ya. Tapi sebenarnya kalau masalah fisik itu yang penting kalau saya yang penting kalau kita bangun dilihat tiap hari mukanya itu tidak bikin muntah, itu aja. Iya, fisik itu juga perlu. Masalahnya kalau kamu buka mata pagi-pagi itu yang di depanmu. Nanti dikasih uang perawatan. Iya, boleh. Yang penting juga bisa menerima kekurangannya. Nanti pada saat sudah misalnya di itu saya masuk ke dunia kerja. Iya. Taulah seorang dokter bagaimana nanti. Iya. Harus paham dengan kondisi suami. Begitu pula sebaliknya. Iya, betul. Suami juga harus paham. Kalian jangan underestimate Aan ya, dia tuh dari dulu udah nanya-nanya, apalagi sama Kak Fadli dia tanya tips-tips, terus berburu. Sedang belajar. Hai, terima kasih walaupun saya kan. Halo Kak Ainur makin beauty, walaupun makin lebar ya, alhamdulillah. Iya loh, udah naik BB-nya alhamdulillah. Tidak apa-apa. Nah jadi gitu. Terus Aan, apakah possible kalau misalnya kamu koas terus tapi udah menikah gitu? Kalau seorang perempuan masih bisa lah ya, karena kita dibiayain gitu, dinafkahi. Tapi kalau Aan
katanya mau nafkah istrinya pakai uang beasiswa. Jadi uang beasiswa gitu ya Lumayan. nggak cukup lah kalau untuk keluarga. Makanya nanti di rumahnya dulu. Ay, sudah aku menikah baru tidak menafkahi. Tidak boleh begitu ya guys. Kalau sudah dinikahin anak orang itu tanggung jawabmu. Tidak boleh. Ya pasti ada jirai gitu toh. Cuman mau enak-enaknya aja baru tidak mau membiayain, ini namanya tidak bertanggung jawab. Udah pasti dibiayai. Paling nanti saya cari kerja. Cari kerja sambil koas itu tidak bisa. Kerja koas ya koas. Kerja jadi YouTuber kan. Apa? Insya Allah ada di jalan itu kan. Harus dipikirkan juga segala resikonya. Tapi sebenarnya bisa aja kalau mau. Misalnya nih si perempuannya atau si istrinya juga nanti beasiswa, sama-sama beasiswa dua-dua, jadi bisa enak sama-sama kuliah lagi gitu, boleh. Jadi nikahnya itu masih kayak pacaran, santai aja. Kenapa dia sudah mulai membayangkan dan masih aduh bagaimana ngurusin anak. Tolonglah Kak, jangan menciutkan nyaliku. Tapi memang sih harus kudukung. Tapi kalau misalnya laki-laki nggak masalah sih, habis kamu jadi dokter juga nanti banyak yang maksudnya banyak yang mau juga nanti, soalnya menantu idaman begitu. Ya tunggu aja nanti undangannya teman-teman. Amin. Siapa tahu nanti kayak viral Kak Ainur kemarin. Iya. Terus tiba-tiba sih. Slogannya kan apa? Mapres 2019 nikahnya 2020. Mapres 2020 nikahnya 2021. Mantap. Tapi memang kalau masalah perihal nikah sesuatu yang tidak bisa ditebak ya. Iya, betul. Jadi guys, nikah itu atau jodoh itu sama kayak kematian. Kalau dia datang, kita tidak bisa nunda, ataupun kalaupun kita mau cepat-cepat atau dimajukan itu tidak bisa. Jadi banyak kasus kayak dia udah selesai kuliah, udah kerja, dia udah mau nikah, kayak kebelet nikah gitu, tapi ya namanya calonnya belum ada atau jodohnya belum dipertemukan sama Allah, ya belum, kayak gitu loh. Jadi sebagai orang ya mempersiapkan diri aja sih. Nah ini Kak Ainur, jadi nanti ambil cuti nih kalau sudah melahirkan. Iya, insya Allah. Berapa bulan? Ya kalau bisa cuman sebulan, tapi kalau harus lama-lama 3 bulan nggak masalah juga. Karena perihal waktu misalnya harus mundur, maksudnya nambah lagi 3 bulan di akhir, itu tidak akan sebanding sih dengan apa yang didapatkan ketika ada anak kecil yang imut lucu. Calon om. Calon om yang akan ditempati nitip anak. Harus belajar dulu nih. Boleh. Gendong bayi, cara ganti popo. Tapi sebenarnya kita memandangnya itu tergantung sih, kayak kita memandang nikah itu dari sisi apa. Terus setiap orang kan beda-beda prinsipnya. Kayak ada yang menganggap kalau nikah itu bakal repot, apalagi kayak hamil bakal repot. Tapi ketika kita memandang dari sudut pandang yang berbeda, beda lagi. Ya. Kayak Kak penasaran ini, jadi Kak Fadli sekarang lagi belajar untuk jadi ayah. Dia orangnya santai sih. Oh, sebenarnya laki-laki itu ya, kalau aku lihat ya rata-rata itu ya tidak terlalu seidealis perempuan yang dia tuh harus baca teori apa dulu, baru nanti mempersiapkan diri segala macam, merencanakan jauh-jauh hari. Kalau Kak Fadli itu tipenya kayak ya udah nanti kalau kita ini ya Jalankan aja. Nggak usah kayak terlalu pusing Ikut mikirin. arus ya. Bukan ngikut arus juga, cuman tidak merencanakan terlalu berbelit-belit kayak kita gitu. Gitu sih orangnya lebih santuy. Wanita juga. Dia tuh lebih kayak Banyak pikiran, ya banyak udah dipikirkan. yang di depan mata dulu yang dipikirkan gitu. Nanti kalau misalnya udah lahir baru kita pikirkan lagi gimana. Laki seperti itu ya. Ya tidak semua, cuman rata-rata demikian. Ya termasuk sudah kapan dulu kayak gitu. Misalnya nih pas baru-baru hamil itu langsung ku ajakin buat mikirin kayak lahirannya gimana, terus gimana. Itu kayak menurut dia terlalu kejauhan.
Tapi sekarang udah pas dibahas sekarang ya udah mulai rasional kan karena udah 5 bulan kan. Ya jadi kepada ahwat-ahwat ini Cewek-cewek. jangan, ya seperti cewek-cewek ya, jangan ragu untuk menikah karena pasti ada jalan. Usahakan pilih calon suami yang pertama agama akhlaknya, kemudian kedua ilmunya, tiga barulah ke fisiknya, Kekayaannya. Tapi sebenarnya tuh gini lah ya, bukan buat manas-manasin nikah gitu, bukan. Maksudnya bukan itu, tapi banyak ini sih, maksudnya banyak amalan yang bisa kita tempuh, banyak ibadah. Mungkin nggak tahu kalau aku di luar. Jadi banyak amalan yang bisa kita tempuh, tapi tuh ada satu kuadrat gitu lah. Apa sih? Pemuda itu kan ya mau nggak mau secara fitrah itu masalah pandangan nafsu kayak gitu pasti ada, dan cara menyalurkannya itu udah ada gitu. Jadi menikah itu salah satu jalan Iya, untuk betul. menjaga pandangan, menjaga hati. Bukan kayak terlalu rapuh untuk menahan, tapi emang kayak gitu. Saya sering dengar ceramah-ceramah tentang nikah. Kalau menikah cepat itu banyak untungnya, rezeki semakin lancar. Iya. Pasti ada rezeki. Tapi kalian melihat definisi rezeki itu apa? Kan orang ada yang bilang rezeki itu hanya bentuknya uang, bukan. Rezeki berupa kebahagiaan, berupa ketenangan. Benar. Habis itu ada teman hidup buat lebih level up lah istilahnya. Dan semakin cepat menikah ya ibadah sepanjang hidupnya juga Semakin lama. Insyaallah. Banyak lah kayak gini lah, misalnya orang lihatnya hamil gitu, repot mau koas apa, tapi orang nggak tahu kan kita nih ke dunia ini buat nyari amalan dan fastabiqul khairat kan, kayak berlomba-lomba dalam kebaikan. Anur baru habis baca itu kan katanya 2 rakaatnya sholat ibu hamil itu sama dengan 80 rakaatnya orang yang udah hamil. Nah, bayangkan, jadi kita momen untuk merawat sebanyak-banyaknya amal itu bisa dari situ juga. Jadi tergantung kita melihat. Walaupun orang kayak ngeliatnya repot, habis itu di masa bunting, habis itu koas, diliatin orang kenapa tuh jalannya kayak gitu segala macam. Tidak masalah. Tidak menjadi persoalan buat Ainur pribadi. Karena tergantung apa yang kita kejar sih. Mungkin amalannya dikali 2 karena ada dedek bayi di Perut ya. Yang penting kita ikhlas menjalankannya. Kenapa sih Kak Ainur itu ndak nunda hamil aja? Ya. Nunggu selesai jadi dokter baru hamil. Awalnya ada kepikiran kayak gitu, tapi setelah berpikir ya kayak kalau nunda 3 tahun takutnya tuh udah telanjur, habis tuh akhirnya susah dapat keturunan. Kita kan nggak tahu umur juga. Nggak tahu umur juga. Padahal salah satu yang menjadi targetan kami menikah, maksudnya saya dengan kamu itu punya keturunan. Biar kita ada Ainur Junior atau Kak Fadli Junior, maksudnya biar ada regenerasi kebaikan kita. Kalau misalnya meninggal dunia, ada yang ditinggalkan di dunia ini. Ada yang mendoakan kita. Iya, ada amal jariah kita. Gitu sih. Guys, coba ketik di kolom komentar apakah suara kami terdengar atau gimana. Suara kami terdengar atau enggak? Kayaknya sih terdengar, tadi ada yang bahas-bahas nikah apa gitu. Coba di kolom komentar guys. Halo Nanda Sofa. Nanda Sofa ini yang kemarin. Kemarin apa? Ownernya hijab Sofia. Tahu kakak? Kayaknya tahu. Kayak pernah dengar gitu. Aman Kak. Ya. Tidak apa-apa juga suara kita gede biar orang lain dengar ceramah kita malam ini. Ya, oke. Bahas apa lagi? Enggak, mau tanya secara pribadi dulu sama keseriusannya buat melangkah ke jenjang itu sudah sejauh mana? Sebenarnya sudah serius. Iya. Cuman belum ada. Apa yang udah disiapin? Banyak sih sebenarnya tantangan. Kalau memang betul serius, apa yang udah disiapkan? Ya pertama pasti belajar tentang pernikahan.
buku apa yang sudah dibaca atau kajiannya siapa yang sudah dinonton? Kalau kajian-kajian sih ya di YouTube, Di banyak YouTube. Ustaz Harif Basalamah, Ustaz Adi Dayat. Kemudian buku-buku kesehatan, reproduksi, kesehatan pernikahan. Kalau masalah kesehatan reproduksi itu pelajaranmu di FK, tong. Ya, tapi kan harus bersiap juga. Itu wajib harus lulus bloknya kalau yang itu. Oke. Intinya sedang dipersiapkan. Jadi nanti pada saat ada data, bukan ada data. Masa kamu didatangi? Bukan. Jadi pada saat ada kesempatan, Boleh. langsung Tak. Ini sih pertama orang tua dulu yang harus diamankan. ya guys. itu yang susah sih sebenarnya orang tua karena dan kakak ya. Meyakinkan orang tua. Woi, kalau kau langkai kak, gimana? Aku langkai kakakku tidak masalah. Kamu langkai kakakmu gimana? Kayaknya di Mandar itu agak aneh juga. Agak tidak wajar gitu. Jadi di kampung kami itu kalau melangkahi kakak Agak susah dan lain-lain dilihat orang. Apa namanya? Tapi kalau Tidak judulnya normal. duluan datang gimana? Iya, benar. Jadi Kak Inor ini melangkahi kakaknya. Kakaknya Kak Tami itu sudah sarjana lebih dulu. Beda berapa tahun Kak? 3 tahun. Tapi kan namanya jodohnya belum datang, tidak bisa kita memaksakan kehendak. Cuman kalau dari kakak dan keluarga saya itu sudah aman masalah kayak gitu. Obrolan ini sudah tuntas di keluarga kami sudah lama, jadi tidak perlu Cuman yang diperdebatkan keluarga lagi. yang di luar. Maksudnya keluarga besar itu yang susah. Kalau keluarga kecil, maksudnya ibu bapak, Misalnya bisa kakak, yakinkan. itu bisa. Kalau yang agak lingkup besar itu yang agak sulit. Oke. Bahas nikah mulu ya, nggak apa-apa sih, memang udah waktunya. Maksudnya orang sekarang tuh ketika kita kayak nikah muda terus menunjukkan ke orang-orang, kita tuh dianggap sebagai pamer, padahal itu ibadah ya. Sedangkan kalau orang tuh sekarang pacaran diwajarkan, ngerti nggak sih? Kebalik pikirannya gitu Jangan ya. pacaran, langsung nikah. Iya sih. Kadang sih kalau lagi sendiri gitu ya, kadang berpikir. Iya. Apa yang dipikirkan? Ya masa depan. Ini kira-kira istriku siapa ya? Iya. Wajar untuk setiap jomblo itu pasti memikirkan itu. Kayak nanti siapa ya. Itu dulu juga saya pernah berpikir itu. Cuman masalahnya adalah kalau saya ya terjadi saya menikah dengan orang yang tidak pernah ada di prediksi. Kayak ternyata kira-kira siapa Sebenarnya, kan ada listnya di kepala kan A B C ternyata kalau listnya aku tahu nih beberapa. sensor. Nggak usah dibuka sih. Tapi yang kewujud justru yang Yang di luar prediksi itu semuanya. Tapi enggak apa-apa sih, maksudnya kita bertemu dengan orang yang betul-betul baru, habis itu adaptasinya jadi seru. Kayak wow, bobotnya ternyata kayak gini, baiknya ternyata kayak gini, surprise gitu loh. Jadi Kayak saran untuk saya Kak, orang yang baru atau yang lama? Yang lama sih. kembali ke kriteria sih, maksudnya kayak kalau menurutmu itu udah oke, gas. Tapi kalau enggak, cari yang lain. Oke. Apalagi sebagai laki-laki lebih bebas ya nyari-nyari. Kalau kita kan ya bisa juga nyari, cuman agak memalukan gitu loh, kayak nembak cowok. Maksudnya saya mau taruhan ini si taruh gitu. Boleh kalau kalian berani. Yuk silakan bertanya yuk yang mau bertanya. Apapun itu tentang kami, Ananta atau Ainur. Sembarang sih, kita ini lagi nongki aja, maksudnya lagi pengen makan. Si Aan lagi tidak ada yang masakkan di rumah. Terus aku juga lagi tidak ada yang orang tuh masakkan di rumah. Karena Kak Fadil lagi di Jakarta. Jadi kita makan di sini. Mau nyobain ini juga sih, karamel ini. Nah, jadi nggak ada kamu bertanya, kita sudahi. Ada 2 yang nonton masih. Ini Nanda Sofa yang sama Ismi dari tadi. Siapa Ismi? Nggak tahu. Ismi yang dari FKIP juga. Banyak. Nggak fans. live kah? Nggak live kah di cami.id? Maksudnya? Nggak ada kegiatan live-nya kayaknya. Oh. Lihat di posternya. Apa
apa lagi dibahas ya? Apa lagi? Listing pertanyaan. Yuk silakan bertanya yuk. Kalau misalnya nanti Aan betulan menikah tahun depan, orang tuamu bisa menerima itu, keluargamu bisa menerima itu. Itu tergantung dari kita meyakinkan bagaimana. Kok kira itu mudah guys? Tidak. Tapi sempat saya bercanda-canda sama Iya. ayah ibu. Terus apa responnya? Ya mereka menyetujui aja. Ya udah, kalau kayak gitu aman berarti. Maksudnya kalau orang tua udah aman, nanti yang lain-lain mengikut. Tapi tergantung. Alasan kenapa butuh menikah itu yang harus terjawab dulu. Jangan hanya karena ikut-ikut terus apa segala macam, tanpa ada alasan kayak kenapa harus gitu loh, kenapa udah butuh, kenapa harus sekarang. Itu sih. Walaupun udah butuh juga kalau belum ada yang datang jodohnya juga agak susah sih. Aku udah butuh pendamping hidup. Tapi ya tapi saya punya misi juga sebenarnya. Apa misinya? Carikan kakak jodoh. Iya. Ada yang mau sama kakaknya Aan, boleh. Nanti marah dia dipromosikan di Instagram. Tapi enggak apa-apa sih. Kakakku bilang kamu aja duluan kalau dapat jodoh duluan. Sengaja guys ya, muka saya tampil setengah biar bulatnya itu enggak kayak tomat. Habis apa? Kak Ainur ceritakan apa nih? Ceritakan apaan? Apa? Cerita aukat gitu awal-awal nikah. Apa ya? Tunggu ku ingat-ingat dulu ya. Soalnya saya pribadi ya sengkle orangnya, mesti kayak orang nyangkanya kayak kalem-kalem enggak sebenarnya. Terus Kak Fadli juga orangnya sengkle juga ternyata. Yang paling aukat itu masa diceritakan enggak aja. Mungkin apa gitu sebelum pernikahan? Kalau sebelum kita komunikasinya terbatas sekali ya, maksudnya aku sama Kak Fadli itu atau pas pernikahan gitu, yang orang-orang iya. yang merasa dicueki. Enggak, jadi karena kita tuh tidak kenal sama sekali dari awal. Jadi pas habis akad itu betul-betul kayak langsung cerita itu tumpah ruah gitu loh. Di pelaminan itu karena kayak sudah halal ya. Iya, maksudnya di pelaminan itu kayak orang di sekitar tuh tidak ada ngobrol. Terus masalahnya adalah Ainur pribadi, maksudnya saya pribadi ya tahulah suka ngobrol kan. Terus Kak Fadli juga demikian ya. Kalau dia jalan aja biar enggak kenal orangnya diajak ngobrol juga kadang. Nah, terus pembahasannya kita tuh nyambung jadinya. Dari awal itu habis akad nikah sampai masuk ke kamar itu cerita terus. Sampai kakak saya tuh tanya kayak maksudnya sampai orang-orang tuh ngira kayak itu udah akrab lama, kayak kenal udah bertahun-tahun, atau ada yang ngira kayak apa ya, pokoknya udah lama kenal gitu, padahal baru aja kenal. Tapi itu udah awkward sih. Yang awkward itu ini sih kebiasaan tidur aja sih yang bikin kaget. Tapi ya harus diterima lah segala kelebihan dan kekurangan. Intinya sih itu. Walaupun agak kaget. Iya. Ya ada yang awkward. Ini enggak apa-apa ya. Jadi saya tuh Ini dulu sama kapan beli? bukan dari sayanya, jadi Ainur itu maksudnya kalau kemana-mana ya dari dulu, misalnya nih nginep ke tempat orang atau apa itu BAB sama kentut itu nggak mau keluar. Jadi misalnya nih saya ke satu event nasional misalnya, itu nginep 3 hari itu juga kentutku tertahan, nggak tahu kenapa nggak mau keluar, sama BAB juga nggak bisa. Karena mungkin saya itu pribadi kalau misalnya di kamar mandi terus kita BAB terus bukan di rumah, kalau didengar orang tuh saya nggak mau. Pokoknya nggak mau betul, pokoknya malu. Dan apa yang terjadi, berapa bulan ya nikah sama Kak Fadli, sebulanan aku nikah sama Kak Fadli, kalau aku mau BAB tuh dia harus keluar kamar dulu. Iya. Awal-awal nikah aku nggak mau kentut di depannya. Sampai berapa lama? Bukan nggak mau kentut, nggak bisa keluar. Tanya.
Ini saya baru tahu loh cerita. Iya itu, jadi 1 bulan kita menikah tuh misalnya nih, aku mau BAB di kamar mandi, suruh dia dulu pergi, atau pas dia pergi masjid. Pokoknya nggak ada orang di kontrakan atau di rumah. Itu sih, terus dia bilang lah, kok dia malah sedih. Kak Fadli itu sedih katanya, masa kamu nggak bisa nggak bisa keluar BAB-nya kalau ada aku, masih dianggap orang lain kah? Ini ada dokter Siva. Bagaimana itu dok? Apa yang mempengaruhi? Nggak tahu ya, kali ya, secara psikis kayaknya memang karena ada orang baru, jadi kita tuh kayak ya nggak mau keluar kayaknya. Jadi saya jongkok lama-lama nggak mau keluar, walaupun sakit perut. Tapi kalau saya tahu Kak Fadli nggak ada di kamar, baru dia mau keluar. Itu awkward sih. Oke. Ngakak. Ilmu yang baru ini. Enggak, tapi enggak semua orang sih tuh. Aku aja kayaknya yang aneh. Nah itu ya Nanda Sofa sudah terjawab. Silahkan tanya-tanya lagi yang lain. Siapa tahu ada pertanyaan yang lain yang kalau bisa kami jawab. Awkward nggak sih tadi? Habiskan. Aku sudah full. Makan lu sedikit. Buar kayak game aku. Makan tadi. Kalau saya awkward itu apa? Nanti sudah mau menikah. Ya. Oke. Jadi hari Sabtu Kak Ainur ini wisuda. Ya. Oh iya. Bagi yang mau datang ke kosnya Kak Ainur, bawakan hadiah ya silahkan. Bawakan ucapan selamat karena kesepian Kak Ainur sendiri wisudanya gitu. Enggak guys. Jadi karena sekarang lagi pandemi kan enggak bisa kita kumpul makan-makan. Nantilah kita ajak makan. Jadi nanti pantengin aja IG-nya Ainur. Mau live IG kan? Enggak, karena nanti tanggal 12 saya bakalan giveaway buku, bukan masih kaleng-kaleng. Bentuk syukur lah. Karena kita nggak bisa syukuran lewat makanan, syukuran lewat buku aja. Sama beberapa judul nanti aku bagikan. Kenyang Kak. Alhamdulillah. Gimana? Habiskan? Udah. Baswa. Hilang saat. Ya, yang mau apa ya? Apa? Yang mau menikah, kalau suami nanti nggak suka makan pedas, istri suka makan pedas, gimana? Kira-kira menu makannya gimana? Bikin 2 versi. Jadi kalau masak ya, sambelnya di ini dulu. Kalau pakai sambal, dibikin baru bikin 2 versi, satunya yang pedas, satunya enggak. Tapi semoga kamu dapat suami yang dia tuh mau makan apa aja, masakanmu apa aja tuh dia mau makan. Ya kan? Alhamdulillah. Oh. Kalau Kak Fadli itu contoh suami yang baik hati, karena mau asin kah makananku, mau ndak enak pasti bilang enak, begitu pasti dia suami bilang yang baik. Enak, pasti dihabiskan. Nanti istrinya baru pergi Bang. Tapi pasti dihabiskan kalau Kak Fadli itu. Tapi jarang sih makanannya itu zong, kecuali nyoba resep baru. Kak Ainur ini tipe yang bisa masak atau enggak sih? Menurutmu? Sebelumnya. Bisa. Sebelum nikah. Bisa masak ya. Iya sih, memang sebelum nikah Kak Ainur suka masak. sama menu-menu yang kayak salad apa. Tapi menuku itu menu-menu rumahan banget guys. Suka makan ikan kayak gitu-gitu. Tapi Kak Fadli bisa ini sih. Tapi yang itu loh guys, kalau misalnya kalian nikah pas kuliah, terus masih sama-sama kuliah, dipikirkan juga opsinya kalau nanti harus LDR gimana. Karena kalian harus bisa komitmen dan apa tuh? Jadi harus mau konsekuensinya, misalnya LDR kayak gitu. Karena tidak semua pasangan tuh bisa jauhan. Karena kan banyak contohnya juga cerai gara-gara LDR kan. Masalah kepercayaan ya harus kuat.
apalagi harus LDR, kamu lagi hamil, mantap jiwa. Kalau saya nanti, kalau istri saya masak apapun insya Allah dimakan. Siapa yang tanya dadak? Ngode guys. Jadi kalian bisa masak atau enggak nanti diterima sama Kayaknya anggota. Nanda ini sudah siap ya menikah. Maksudmu? Enggak, dia kan tadi gitu. Oh, kukira mau ngajakin Anda nikah. Susan, BTW makananku tuh nggak bisa ikut MasterChef, nanti dihujat sama Chef Muntah. Chef Arnold sama itu Chef Juna. Tapi kalau misalnya buat keluarga, buat suami bisa. Kalau buat MasterChef nggak bisa. Dari mana? Dari mana? Gimana kabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sibuk apa nih? Lagi live IG. Live IG. Tapi ini nongki biasa. Ini kita guys ada kedatangan Gubernur BEM. Mantap. Yang tahun ini yang BEM aktif. kapan nih BEM FKIP tahun berapa ya? BEM FKIP tahun 2000 bahula sekali ya 2000. Nanda, BEM-mu datang. Oh itu BEM-nya Nanda. Nih Bima. Bima. Pak Bima. Jadi di sini tuh rame banyak organisasi. Boleh dibahas? Kayaknya udah kehabisan pembahasan deh. Ya. Intinya itu kenapa kita bikin live IG ini karena Aan sudah mau menikah, dia mau cari calon. Kalian silakan kalau mau bisa ini Apa? Bisa DM. bisa DM ke saya, kasih CV-nya nanti Ini, saya Ainur jadi jembatan. Pansel jadi panitia seleksi. Iya. Ainur jadi pansel. Salah satu panelis buat jodohnya Aan itu Ainur. Apa tuh? Kak Ainur, apa yang sulit dimengerti dari laki-laki? Ini Wah. sih. Jadi sebelum kalian nikah atau nanti pas nikah harus bisa memahami gimana sih sebenarnya jalan pikir laki-laki pertama. Kalau laki-laki lagi ada masalah, jangan kamu sok buat ceramahin, kayak ngasih solusi segala macam karena dia nggak suka. Beri dia gap waktu buat istirahat, menenangkan diri. Kalau dia udah tenang udah. Terus jangan paksa dia bawa peka. Karena laki-laki memang nggak bisa peka. Jadi kalau saya pribadi nih, tapi ini bisa ditiru bisa enggak sih, misalnya nih ada sesuatu terus nggak bisa dimengerti sama Kak Fadli, kubiarkan dulu sampai dia bisa mengerti. Kalau nggak bisa mengerti dalam jangka waktu 1 hari, udah kujelaskan tadi tuh saya marah karena gini. Kalau lain kali saya kayak gini, solusinya harus kayak gini. Karena laki-laki tuh nggak bisa ngerti jalan pikiran kita mau gimana, jadi jangan dipaksa. Nggak Kita bisa, memang sulit susah. mengerti ya. Iya, lebih baik kasih tahu misalnya nih, Kak saya tuh kalau kayak gitu nanti kayak maunya diginikan. Jadi jangan paksa dia untuk peka. Terus apalagi yang susah dimengerti dari laki-laki, kesukaannya nongkrong. Kalau dia memang kalau kalian nikah sama aktivis, jangan dilarang-larang kalau dia mau pergi nongkrong sama temennya, karena memang agak susah. Laki-laki tuh pengen me time banyak gitu loh sama teman-temannya. Jadi kadang kita tuh cemburu sama teman mainnya, tapi nggak apa-apa sih, daripada dia main sama yang lain kan. Dan misalnya lebih baik temennya gitu ya, buat relasi juga segala macam. Gitu ya. Insya Allah nanti semoga bermanfaat. Jadi catat tuh Nan. Ya. Biar nggak banyak konflik, maksudnya kayak ceweknya mau dimengerti perasaannya, baru cowok nggak ngerti, marahlah, baru bertengkar berhari-hari tanpa jelas ini kenapa. Oh terus kuncinya ini ada 3 kalimat ajaib dalam menjalani hubungan: minta tolong, maaf, sama terima kasih. Jadi jangan sungkan, apalagi perempuan ya, paling malu minta maaf duluan. Jangan. Iya. Dia yang salah atau suaminya yang salah. Jadi pokoknya sudah tidak yang berlaku itu perempuan minta- tidak pernah salah ya. harus mau minta maaf duluan kalau memang salah, atau kalau walaupun tidak salah ya memaafkan duluan, itu kan yang dapat amalan banyak, jadi bisa. Terus kalau ada apa-apa ditolong sedikit pun apapun itu, terima kasih.
kasih sayang gitu. Iya. Terima kasih Kak Fadli misalnya kayak gitu atau apa Kak. Terus minta tolong walaupun sama suami sendiri. Itu untuk laki-laki juga ya Kak? Iya semuanya dua-duanya harus sama-sama mengerti kayak gitu. Karena misalnya nih dia kasih apa, dia belikan kita makan walaupun itu kewajiban dia untuk nafkahin kita, tapi kalau misalnya kita bilang terima kasih, dia merasa bahwa kita tuh bersyukur dan mengapresiasi usahanya dia sekecil apapun itu. Biar nggak ada konflik. Bakalan tetap ada konflik tapi bisa terselesaikan dengan cepat gitu loh. Kayak paling sehari, enggak cukup sehari. Berarti itu tips untuk menekan ego juga ya? Iya, menekan ego dan manajemen konflik dalam rumah tangga ya. Oh, diterapkan juga ternyata. Iyalah. Tapi kita pelajari manajemen konflik di organisasi. Dalam organisasi juga kayak gitu. Sama aja, dalam rumah tangga kan kita organisasi juga. Ketuanya suami, kita apa tuh? Bendahara, sekretaris, apa anggota kan. Gitu. Aku juga baru belajar sih, maksudnya kayak apa, sembari jalan sembari belajar. Kakak belajarnya lewat buku kah atau Iya. pengalaman orang atau? Lewat baca buku, habis itu baca pengalaman-pengalaman orang. Karena tidak semua teori itu bakalan sama dengan praktek di lapangan. Kayak kadang itu enggak sesuai, tapi banyak tips-tipsnya juga yang bisa berhasil kayak gitu. Kayak misalnya ada kan lagunya apa sih, Ainun Habibie yang dia tuh menyesal tidak mengucapkan yang menyesal, dia bilang aku cinta padamu 1000 kali sehari. Itu apakah? 1000 kali. Jadi Ya itulah. selagi masih ada waktu ya tiba-tiba aja kayak itu sostik sih menurutku, simple tapi sostik. Kayak misalnya nih lagi naik motor, habis itu hening, gak ada yang cerita, mungkin gak ada yang nggak cerita, tiba-tiba misalnya aku kan panggil Kak Fadli tuh Abe apa udah serius kayak gitu, terus tiba-tiba love you ya. Langsung ada Kapan saya ya? gitu loh, maksudnya itu simpel sekali, tidak butuh dana banyak, mungkin tidak perlu keluar uang, tapi itu membahagiakan kayak gitu. Makanya terus tiba-tiba kadang juga ya misalnya lagi marah kayak gitu, udah marahan segala macam, terus tiba-tiba ada kalimat itu keluar tuh kayak ya udah marahnya tadi jadi melek gitu sih. Tapi nggak tahu lah, ini masih 6 bulan jadi nggak tahu nanti kedepannya gimana, cuman lumayan lah menolong buat ini. Ini santai aja sih. Makin gak tahan saya nih guys. Live sekarang. Nggak apa-apa biar Aan tahu. Tapi nggak semuanya masalah aja ya. Maksudnya kayak wow enak senang kayak gitu. Pasti ada konflik. Kalau kamu mengelola egomu sendiri aja itu ada konflik dalam dirimu, ada masalahnya, apalagi kalau bergabung 2 orang. Apalagi nanti ada anak segala macam. Makin bercabang pikirannya, tapi semakin besar masalahnya, semakin besar ujiannya, amalannya juga semakin besar. Jadi memandang segala sesuatu itu lewat itu aja, jadi tidak ada beban. Kayak misalnya banyak lagi yang harus dipikirkan, apalagi laki-laki, kamu harus kasih makan anak orang, habis itu apalagi istrimu cerewet. Kalau dia cerewet, kalau saya sih mau sabar atau cerewet gak apa-apa. Kalau dia ngambek kamu harus gimana yo? Ini telinga siap mendengar. Iya. Harus siap mental memang. Dan nyiapin mentalnya bukan buat bahagia, tapi buat apa ya, menjalani kesusahan itu berdua gitu loh. Kayak harus siap apapun masalahnya. Jadi orang nggak kaget lagi kalau misalnya ada masalah besar, kita bisa hadapin berdua. Itu sih. Selesai dengan diri sendiri dulu guys. Kayak karena bakalan banyak persoalan hidup. Karena kamu tidak bakalan menikah cuma sama orang itu aja, tapi sama keluarganya semua. Kamu bakalan tahu masalah keluarganya. Itu, orang kan biasa egois, hanya egois. Dia yang menikah sama suaminya, tapi keluarganya enggak. Akhirnya di belakang banyak
Iya. konflik-konflik yang besar. Sekarang orang tuamu jadi 4, mamamu 2, bapakmu 2. Kamu harus adil ke mereka semua. Habis itu keluargamu jadi banyak. Kalau mereka ada masalah, kamu harus juga ikut terlibat. Nah, Jadi memang dalam rumah tangga tuh bakalan kompleks, tapi tergantung kamu siap atau tidak dengan itu. Kalau saya pribadi udah tahu, udah paham kalau misalnya bakalan kayak gitu, dan malah ya kami berdua itu mesti Kapatli sama saya itu kayak nunggu-nunggu, apalagi sih ujiannya ini, apalagi karena kan orang bilang ya tahun pertama pernikahan itu kayak roller coaster gitu loh, kayak ujian berat-berat tuh ada di situ juga. Masalah ekonomi baru kita bangun, baru saling memahami, kayak baru kenal gitu loh, baru adaptasi. Malah kita nunggu, apalagi yang bikin kita tuh bakalan konflik, apalagi yang bikin kita tuh bakalan merasa diuji. Jadi harus siap. Barusan lo ini kamu live tapi nggak ada Kak Fadli nonton. Gimana Kak Fadli? Biasanya, tapi tadi dia katanya ngerjain deadline sesuatu. Oke. Ya memang dia nggak ada. Ya. Nggak ada Jadi gitu. itu ya tips dan trik untuk menghadapi dunia pernikahan dari Kak Aino. Nah, mungkin terakhir nih Kak, Ya. sebelum kita end live. Nanti pada saat udah jadi dokter, ya pasti kerjaannya semakin berat lah. Iya. Mau untuk memutuskan di rumah aja atau mau tetap berprofesi sebagai dokter, artinya dokter klinik atau praktek. Masalahnya Kak Fadli itu tidak prepare kalau saya cuma di rumah. Jadi Kak Fadli itu tipenya yang sangat mendukung saya juga untuk tetap eksis di ini, maksudnya kayak di publik kayak gitu, di publik gitu. Jadi alhamdulillah dapat orang yang memang sefrekuensi, maksudnya udah tahu gitu kita mau kemana. Malah dia katanya abis ini kan abis lahiran nanti udah lulus dokter, suruh langsung ini lagi Spesialis. ya S2 atau spesialis, nanti ini nuntut ilmu lagi kita gitu. Sambil ini anak tetap dijagain lah, tetap diurusin gitu. Jadi insya Allah bakalan kami berdua komitmen buat kontribusi ke masyarakat, cari uang lewat bisnis, tapi uangnya bukan memperkaya diri sendiri. Ya rumah sederhana aja, nggak usah terlalu gimana, tapi nanti kekayaan yang kita dapat tuh dimanfaatkan untuk umat. Amin, doakan aja guys. Kayak gitu aja, kita sederhana. Jadi setelah nikah pun harus agenda dakwah itu tetap dijalankan. Betul sekali. Satu Sampai akhir hayat. ya, sampai meninggal. Oke. Gimana? Sudah kenyang? Insya Allah tahun depan ada. Ini sudah 9:30 guys di Samarinda. Kita harus pulang. Ya, kita balik dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih. Tunggu. Hah? Sebelum kamu, assalamualaikum, aku foto dari sini nih. Kayak botol lagi ini nih. Oke.